Kisah akan berfokus pada seorang agen CIA wanita berkode Bensi bernama Dahlia. Ini orangnya, yang kala itu tengah diinterogasi oleh seseorang mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh ayah Dahlia dan juga sahabatnya. Yes, I got away. What happened to my father and Caleb? Waktu itu, ketika si ayah dan sahabatnya yang bernama Caleb tengah menjalankan misi, mereka berdua dicurigai oleh petinggi CIA bahwa mereka telah berkhianat dengan menyerahkan seorang aset negara Amerika kepada pihak Rusia. Yang tentu saja, hal itu bukanlah perkara ringan, sehingga pihak CIA pun menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Greeny untuk melenyapkan mereka berdua. Working with them is now in question. Setelah penyergapan itu, ayah Dahlia dinyatakan meninggal akibat terkena tembakan beruntun. Sedangkan Caleb berhasil melarikan diri dan menghilang dari radar, yang sampai saat ini CIA masih belum menemukan di mana tempat persembunyiannya. Si interrogator pun mengatakan pada Dahlia jika saat ini mereka berdua sudah resmi dicap sebagai pengkhianat, serta memberikan imbalan yang sangat besar bagi siapa saja orang yang bisa membunuhnya. Dari percakapan itu, Dahlia menyimpulkan jika si interrogator tersebut menganggap dirinya sebagai seorang pengkhianat bersama dengan sang ayah, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan meminta si interrogator untuk menghapuskan dirinya dalam daftaran itu, karena dia akan keluar dari keanggotaan CIA untuk mencari kebenaran. Caleb and my father were loyal to this organization. Take my name off your book. Dan inilah codename Bensi. 5 tahun kemudian, pasca kejadian dirinya keluar dari keanggotaan CIA, Dahlia kini berprofesi sebagai seorang pembunuh bayaran profesional yang aksinya selalu dibantu oleh seorang ahli IT bernama Kronos untuk membantunya sebagai supporter dan juga mata ketiga dalam menjalankan setiap aksi pembunuhannya. Dengan kolaborasi hebat itu, mereka berdua bisa melewati banyaknya musuh yang tengah menjaga target mereka. Dan tiba-tiba, alangkah sialnya bagi Dahlia ketika menyadari jika buruannya sudah diambil orang lain, yang sosok tersebut merupakan si Greeny, atau orang yang telah membunuh ayahnya 5 tahun lalu ketika dirinya disewa oleh CIA. Sebuah tawar-menawar pun terjadi, di mana Greeny meminta Dahlia untuk mencari Caleb dengan imbalan $1 juta atau seharga dengan kepala orang yang diincar oleh Dahlia saat ini, yang hal itu sangat mustahil dilakukan olehnya lantaran mereka berdua teramat sangat dekat layaknya sepasang kekasih, sehingga Dahlia memutuskan untuk pergi dari sana sebelum pertarungan tak berimbang terjadi antara mereka berdua. I would think that you're too big of a pussy to take me on one-on-one. Meski begitu, Dahlia harus tetap menghadapi beberapa anak buah si Greeny di perjalanan dan berhasil melarikan diri dengan kehebatan si Kronos dalam menentukan jalan mana yang harus dia ambil. Bahkan dia mampu memberitahu lokasi dan jumlah musuh yang tengah mendekatinya. Melihat pelarian Dahlia yang luar biasa, si Greeny pun lantas meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa nama orang yang telah membantunya di balik layar. Karena dia yakin jika orang itu merupakan orang yang hebat, bahkan lebih hebat dari para anak buahnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, terbersit sebuah kenangan tentang Caleb dan ayahnya di masa lalu, sehingga Dahlia pun memutuskan untuk pergi mencari Caleb dengan bantuan dari Kronos, yang sangat hebat dalam mengumpulkan informasi secara cepat, tepat, dan akurat, meskipun tingkat kemustahilannya sangat tinggi sekalipun. Rupanya alasan Dahlia ingin menemukan Caleb lantaran hendak meminta bantuan kepadanya untuk melawan sosok si Greeny yang juga musuh si Caleb itu sendiri. Yang lambat laun dipastikan dia akan menemukan dan membunuhnya demi uang dan dendam yang tak terbalaskan dari 5 tahun yang lalu. Serious. It's you versus a small army. If they knew anything, he'd be dead and we would not. Spots, friends, family, something. Let's work with something. Tak membutuhkan waktu lama bagi Kronos untuk menemukan targetnya, di mana dia berhasil menemukan si Caleb yang sekarang tinggal di salah satu kota terpencil dan saat ini dia bekerja sebagai seorang penjaga bar untuk menutupi identitas dia yang sebenarnya.
Dia adalah Caleb, seorang guru yang mengajari Dahlia bagaimana caranya menjadi seorang pembunuh, di mana pertemuan mereka sejak 5 tahun yang lalu pun tampak begitu tegang, apalagi setelah mengetahui jika harga kepalanya bernilai 10 juta dolar. Anybody else here? I have to. It's great to see you too. Di sana Dahlia menjelaskan jika Caleb tengah diburu oleh Greenie atau orang yang pernah menyergapnya dahulu. Kala itu, Dahlia juga menjelaskan alasannya datang ke sana yang ingin meminta bantuan darinya untuk bersama menghadapi pasukan Greenie yang tak biasa ia hadapi sendirian. Setelah mengerti akan situasinya saat ini, membuat Caleb membawa Dahlia ke rumahnya, yang di sana dia disambut hangat oleh keramahan seorang anak perempuan bernama Hailey, di mana si Hailey ini merupakan anak perempuan Caleb satu-satunya yang beberapa tahun yang lalu telah menjadi piatu setelah ditinggal mati oleh sang ibu. No, just stop pointing your gun at our guest. Sementara itu di tempat lain, terlihat Kronos yang tengah bermain kartu dikejutkan oleh pasukan Greenie yang menyergapnya di rumah. Kala itu dia ditawari bekerja sama untuk menangkap Dahlia dan Caleb, yang jika menolak, maka kematianlah yang akan dia dapatkan darinya. Di luar dugaan, ternyata Kronos menyetujui permintaan tersebut. Bahkan dia juga meminta Greenie untuk menjadikannya sebagai mata dan telinga ketika dia tengah menjalankan misi. I want to be your eyes and your ears. If you try and fuck me, son. Kembali pada Caleb dan juga kawan-kawan, di mana kecanggungan tengah bersarang di antara mereka bertiga, lantaran si anak atau Hailey yang masih mempertanyakan sosok baru yang dibawa ayahnya ke rumah mereka. Wajar saja jika dia bersikap demikian, karena dia mengetahui jika masa lalu sang ayah sangat bermasalah dan mengira jika Dahlia akan membawa bencana bagi keluarganya. What are you guys talking about? We worked into. What does any of that have to do with not knowing? Pertanyaan demi pertanyaan terus dia lemparkan pada Dahlia dan sang ayah, yang pertanyaan itu semakin tajam saat adanya sebuah ketidakcocokan atau keraguan dalam jawaban yang dia dapatkan, sehingga Caleb yang mulai jengkel pun menyuruh Hailey untuk pergi ke kamarnya agar tidak membuat kekacauan lebih jauh lagi di sana. I'm going to do a show to watch on television. Singkat cerita, saat malam tiba, ketika mereka tengah berdua, Dahlia mencoba menanyakan kejadian di masa lalu tentang kematian ayahnya, di mana Caleb tampak enggan dan berkata jika semua pertanyaan yang dia lontarkan baru saja harus ditanya langsung pada si Greenie yang hari itu menjadi eksekutor dan berhasil membunuh ayahnya Dahlia. And I need you. No. Terdiam 1000 bahasa, Dahlia pun akhirnya menyadari jika hal itu memanglah keputusan yang tepat untuk mengungkap alasan sebenarnya tentang Greenie, CIA, dan juga tim ayahnya yang harus saling bertengkar dan membuat salah satu di antara mereka terbunuh dalam perseteruan tersebut. Dan terkait untuk aksi balas dendamnya kepada Greenie, Caleb jelas menolak untuk membantu Dahlia melawannya dan memilih untuk tetap bersembunyi karena dia tak ingin membahayakan nyawa sang anak yang masih berada di usia remaja. Can change the past. That is a good move. Sebelum meninggalkan Dahlia, Caleb lantas memberikan setumpuk berkas tentang kejadian yang merenggut nyawa ayahnya 5 tahun yang lalu, di mana hal itu langsung membawanya ke tempat dan waktu kejadian tersebut, ketika Caleb dan ayahnya didatangi oleh seorang wanita kaya yang meminta perlindungan mereka berdua dari sekelompok mafia yang dikenal lebih jahat dari kumpulan para monster. Awalnya sempat menolak untuk menjadi pengawal wanita itu, namun Caleb akhirnya terpaksa menerimanya karena mengetahui jika musuhnya memang benar-benar orang yang sangat berbahaya, serta apa yang dibawanya pun sangat berharga, sehingga jika itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka dipastikan akan membawanya pada kehancuran. Gun runners. Right. I get you the names of all. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat sampai pagi menjelang, dan Dahlia masih saja mempelajari berkas ayahnya yang dia dapatkan dari si Caleb, di mana Dahlia dibuat bertanya tentang jasad sang ayah yang ternyata belum ditemukan oleh CIA.
sehingga dia pun beranggapan jika ayahnya masih hidup dan tengah bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari si Greenie. Namun argumen itu pun langsung dipatahkan oleh si Caleb dan kembali menyuruhnya untuk menanyakan hal tersebut kepada si Greenie yang tahu betul akan kejadian di hari itu. You know, I told you yesterday. Kedatangan Hailey ke tempat mereka membuat percakapan itu langsung terhenti, di mana Caleb memutuskan untuk pergi bekerja sambil menitipkan sang anak kepada Dahlia, karena dia tahu akan ada sebuah kejutan kecil yang mendatangi rumah mereka dan ditakutkan akan datang ketika dirinya tengah bekerja. Call the tavern if anything comes out. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Caleb benar-benar terjadi, di mana kelompok Greenie kini sudah berada di perjalanan ke rumahnya setelah dia berhasil melacak Dahlia lewat Kronos yang sudah terpojok dan tak bisa apa-apa selain memberitahukan kebenaran tentang di mana lokasinya saat itu. Another assistant? 2 teams. Give me a takeaway. Starving. Seperginya Caleb, Dahlia kembali membuka berkas sang ayah untuk mempelajari lebih detail tentang kejadian di masa lalu, di mana sebuah bayangan pun muncul ketika Caleb dan sang ayah tengah membuat sebuah perencanaan terkait cara dia menjaga sampai menyerahkan si wanita kepada anggota CIA agar keamanannya lebih terjamin. Sambil mengistirahatkan otaknya yang semalaman dia gunakan untuk mempelajari berkas milik sang ayah, Dahlia pun mulai melihat foto keluarga Caleb yang sama sekali tidak dia ketahui selama ini. Namun waktu senggang itu kembali terganggu lantaran Hailey mendatanginya sambil menyerangnya dengan beberapa pertanyaan yang semalam belum sempat dia dapatkan jawabannya. So what's your deal? I looked at your file on the table. Now tell me everything that you know. Sementara itu, Caleb mendapatkan 3 orang tamu yang datang dengan alasan ingin minum di dalam barnya untuk merayakan jika sang anak akan segera menikah beberapa hari ke depan. Yang setelah mengamati gerak-gerik mencurigakan dari mereka, dia pun menyadari jika ada yang tidak beres dan langsung menghubungi anaknya untuk tetap berada di rumah karena akan ada tamu yang tak diundang mengunjunginya. Dan setelah panggilan berakhir, Caleb lantas mengunci pintu dan menutup tirai jendela sebelum dia menghabisi mereka bertiga. Hingga kemudian, benar saja, beberapa saat setelah panggilan dari ayahnya terputus, tiba-tiba datanglah segerombolan bertubuh kekar menghampiri rumah dengan senjata lengkap di tangannya. Di mana hal itu membuat Dahlia cukup ketakutan dan langsung menyuruh Hailey pergi ke kamarnya. Karena dia akan mencoba untuk menahan mereka sambil menunggu kepulangan Caleb yang juga sibuk dengan urusannya. Haley, I want you to go upstairs, lock yourself in your room, and Banyaknya anak buah Greenie tak mampu untuk Dahlia tangani sendirian, sehingga 2 orang dari mereka berhasil menemukan Hailey dan hampir membunuhnya. Namun beruntungnya si ayah datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dari kematian. Meski hal itu harus dibayar dengan nyawanya sendiri setelah Caleb terkena tembakan tepat di jantungnya. Akhirnya, Dahlia juga berhasil mengalahkan semua anak buah yang berada di lantai bawah dan langsung menyusul Hailey yang belum sempat dia bantu sebelumnya. Di mana kesedihanlah yang dia dapatkan ketika melihat teman baik sekaligus mentornya harus berakhir menyedihkan dan mati tepat di depan matanya sendiri. Sebelum meninggal, Caleb sempat menitipkan sang anak kepada Dahlia. Dia ingin agar Dahlia terus menjaganya tetap aman, serta melatihnya sebagai seorang pembunuh, karena menyadari jika dia akan menjadi subjek buruan yang empuk bagi Greenie dan anak buahnya. You know they want her, right? Setelah kematian Caleb, Dahlia pun menceritakan semua yang dia tahu kepada Hailey terkait siapa sosok ayahnya yang sebenarnya, serta alasan kenapa dia harus bersembunyi di tempat terpencil yang sangat jauh dari masyarakat atau tetangga sekalipun. Cerita bermula ketika Caleb masih menjadi anggota CIA. Dia dan kelompoknya dicap sebagai pengkhianat dengan dituduh telah menyerahkan sebuah data berupa kode nuklir kepada Rusia lewat seorang wanita kaya yang dia jaga saat itu. Dan untuk mengambil kembali aset negara yang sangat penting tersebut, CIA terpaksa harus menyewa pembunuh bayaran yang dipimpin oleh si Greenie untuk membunuh Caleb dan seluruh anak buahnya. Yang faktanya, pembunuhan itu memang sengaja direncanakan oleh CIA demi melenyapkan seorang Caleb.
di mana usianya yang kian menua serta pengetahuan dan kemampuannya yang begitu besar membuat CIA cukup ketar-ketir sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka untuk mengatasi hal itu selain dengan membunuhnya. Fucking hope so. Awalnya, Dahlia sempat pesimis dengan kemenangannya, lantaran dia tidak memiliki pasukan tambahan serta senjata yang dapat dia gunakan untuk melawan pasukan Greenie. Walaupun beruntungnya, Hailey mengetahui tempat rahasia sang ayah, di mana di tempat tersebut tersimpan puluhan senjata yang dirasa cukup bagi Dahlia untuk melawan Greenie dan juga pasukannya. He had trust issues. Singkat cerita, pada sore harinya, Dahlia dan Hailey yang tengah asyik bercerita pun dikagetkan dengan datangnya pasukan Greenie yang cukup banyak. Sebelum masuk, mereka menggunakan teknologi thermal atau energi panas yang bisa mengidentifikasi jumlah orang yang berada di dalam rumah tersebut. Setelah yakin jika di dalam hanya terdapat satu orang dan orang itu adalah Dahlia, Greenie pun mulai keluar sambil membawa Kronos dan membunuhnya saat itu juga. Meskipun sebenarnya Dahlia mampu untuk membunuh si Greenie dari atas, namun dia harus menahan hasratnya itu karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui akan kejadian yang terjadi 5 tahun yang lalu. Are you really? Karena tidak adanya pergerakan, Greenie langsung menyuruh anak buahnya untuk memasuki rumah. Sedangkan dia akan bersantai di dalam mobil sambil menunggu hasil dari apa yang dikerjakan oleh pasukannya. Yang ketika tengah asyik menunggu, tiba-tiba sementara Dahlia mengurusi pintu masuk, Hailey akan bertugas untuk tetap berada di atas sebagai mata sekaligus sniper yang mengurusi anak buah Greenie yang masih berada di luar rumah. Adegan kian menegangkan ketika musuh datang secara bersamaan, sedangkan mereka hanya 2 orang wanita saja. Ditambah lagi sosok Hailey yang masih sangat pemula dalam peperangan tersebut, yang meski begitu, dia berhasil membunuh setidaknya beberapa orang dan membantu meringankan beban Dahlia yang harus melawan puluhan orang sendirian. They keep kicking them before they go off! Mengetahui jika anak buahnya telah berguguran, Greenie pun memaksa supir wanitanya yang notabene tidak memiliki skill apa-apa untuk ikut bertarung. Di mana final battle pun akhirnya tiba dengan Greenie melawan Dahlia, sedangkan si sopir dan anak buahnya yang paling tangguh akan melawan Hailey di lantai atas. Everybody's fucking happy. Sama-sama kuat dan hebat, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah dari pertarungan itu, termasuk Hailey yang masih sangat muda pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhasil mengalahkan mereka berdua. Sedangkan Dahlia yang kian terpojok juga berhasil menang dengan bantuan Hailey yang lebih dulu memenangkan pertarungannya. Fuck you! Dan film ini pun ditutup dengan Hailey yang sudah memantapkan dirinya untuk menjadi murid Dahlia agar dia bisa menjadi the next pembunuh bayaran dan membalaskan dendam atas kematian sang ayah kepada CIA yang dulu menyewa Greenie untuk membunuhnya. There's nothing I'd rather do. Tamat.